CCTV itu ada setelah Inara berpisah dengan mantan suami. Jadi cerai dulu, setelah bercerai, habis itu CCTV itu baru dipasang. Inara, siap ya, apabila kamu membohongi aku siap mundur, aku nggak urus perkara kamu. Inara tuh orangnya, saya juga nggak ngerti ya. Saya pikir Inara tuh kayak, kamu nih kayak orang, ya saya juga menyalahkan dia gitu. Kayak orang bodoh, kamu nggak bisa mikir mana bener mana bohong. Titik terendah adalah dikatakan boh oleh Marissa Ija ya. Oke. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini kita bakal nge-reaction nih dari sisi Marissa Ija, yang dimana Marissa ini adalah kuasa hukum dari Indra Rusli. Tapi aku juga bingung ya, soalnya baru kali ini dia muncul setelah Nikita Mirzani itu ketangkap ya. Ini kan musuhnya Nikita Mirzani nih, Marissa Ija nih. Jadi kayaknya akhirnya dia muncul gitu ke media gitu ya. Jadi pengacara kaget gitu ya. Soalnya selama ini kayaknya belum pernah gitu ngelihat dia jadi pengacara. Tapi bener gak sih dia pengacaranya Indra Rusli? Yuk kita cari tahu. Dan bahkan dia gak tanggung-tanggung sempet nyinggung Hotman Paris yang masalah CCTV illegal access itu laporan yang sangat lemah. Apakah itu menjadi laporan yang sangat kuat buat Marissa Ija? Mari kita dengerin, mari kita reaction bareng-bareng ya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe di bawah, karena kita bakal nge-kupas semua kasus-kasus yang lagi viral. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. CCTV itu tidak bisa diakses oleh mantan suami. CCTV itu hanya diakses oleh Inara. Mantan suami hanya datang atas dasar izin Inara. Dan biasanya kalau Inara di luar kota, mantan suami boleh datang. CCTV tidak ada yang mengakses selain Inara, itu satu. CCTV itu ada setelah Inara berpisah dengan mantan suami. Jadi cerai dulu, setelah bercerai, habis itu CCTV itu baru dipasang. Nah, habis itu kartu keluarga pun Inara sudah berpisah. Jadi sudah tidak bergabung dengan mantan suami. Jadi kartu keluarganya sudah sendiri, CCTV setelah bercerai. Yang disampaikan ke publik juga, saya juga bingung nih, orang-orang pada berspekulasi membuat cerita bahwa rumah itu milik mantan suami, itu dari mana? Inara aja belum menyebutkan apapun. Nah, kok bisa seorang ahli hukum, seorang pengacara yang sudah terkenal, kondang, dan senior sekali menyatakan bahwa illegal access ini adalah pidana yang ringan, sedangkan dia belum tahu bagaimana sih faktanya, bagaimana sih barang buktinya. Oh, sudah menyatakan bahwa pidana illegal access itu pidana ringan. Coba kalau teman-teman yang belum mengerti dibuka aja di Google. Illegal access pidananya berapa tahun ancamannya, gitu. Jadi ancaman pidana di atas 5 tahun itu sudah dipastikan pada saat tersangka aja sudah ditahan. Jelas berarti menjadi pidana yang berat, bukan pidana yang ringan. Aduh, gimana nih? Coba beradu argumen dengan Hotman Paris ya. Inara, siap ya, apabila kamu membohongi aku siap mundur, aku nggak urus perkara kamu. Kenapa nggak mau minta maaf ke Mawa? Saya sudah menginformasikan ke Inara. Jadi teman-teman juga harus tahu, saya bilang tadi, dua perspektif yang berbeda. Jadi rasanya memang jadi Mawa, rasanya juga jadi Inara. Mawa, aku mengerti banget rasa perasaan kamu, aku juga harus juga mengerti perasaannya jadi Inara. Dan di sini aku sekali lagi, aku membela pun bukan semata-mata kayak seolah-olah aku membela, aku tegak lurus aja. Kalau Inara benar, aku benarkan. Inara salah, saya siap mundur. Ya, kalau memang Inara benar bersalah, maka dari itu saya siapkan ini surat. Inara, siap ya, apabila kamu membohongi aku siap mundur, aku nggak urus perkara kamu. Jadi apa yang kamu sampaikan semua benar adanya dan kamu bisa bertanggung jawab. Makanya saya suruh tanda tangan, saya suruh anak-anak tanda tangan dia. Suruh dia tanda tangan, dia bersedia bahwa apa yang dia sampaikan itu semuanya dia bisa bertanggung jawabkan kepada kita. Dan kita sampaikan ini sesuai apa yang disampaikan sama klien kita di kantor hukum. Oke, keren ya, keren. Next. Sertifikat rumah Inara CCTV dibeli pada saat sudah bercerai dan Inara sudah pisah kakak. Itu tandanya dia punya hak memiliki privacy. Jika siapapun seseorang yang masuk dan mengambil atau data pribadi atau ranah pribadi dia, ya jelas masuk illegal access-nya dong. Nah, saat ini saya belum pernah melihat CCTV
yang dimana itu mereka berhubungan suami istri, ya. Jadi CCTV itu hanya dalam ruangan yang dimana saya tanya Inara, ini adalah rumah kamu, benar. Ini adalah semua benda yang di dalam benda-benda kamu, benda-benda kamu, benar. Ini Terus? adalah kamu, benar. Ya berarti ini benar CCTV dia. Berarti ada seseorang yang mengakses CCTV di dalam rumahnya dia. Maka dari itu kita jadikan itu menjadi barang bukti. Tapi tidak ada saya melihat video itu, video yang disampaikan katanya berhubungan badan. Saya nggak tahu, sampai saat ini saya tidak pernah melihat dan tidak pernah menerima. Lalu kedua barang buktinya ada chat yang dimana Terus itu video apalah? Kalau Insanul Fahmi sampai panik segala macem, ya kalau bukan video itu video apa? Kemarin Hotman Paris sempat jelasin kan, ya nggak mungkin dong video ngopi-ngopi terus membuat panik, nggak dong? karena ada penyebaran video-video tersebut, ya kan? Berarti kan ikut menyebarkan, ikut mendistribusikan, mengkontribusikan, berarti kan turut serta. Turut serta itu ada pasal 55 turut serta kan, gitu. Jadi ya kita nggak tahu kedepannya seperti apa, biar kita serahkan dengan penyidik Bareskrim Polri nantinya seperti apa, siapa yang sebenarnya mengambil. Justru kita menunggu siapa yang sebenarnya mengambil, siapa yang disuruh. Kok bisa CCTV di dalam rumah hanya Inara yang punya, aksesnya Inara yang punya, tidak ada satupun orang yang bisa mengakses CCTV itu kecuali ada orang yang datang ke rumah. Dan di dalam CCTV itu, jadi CCTV ini CCTV yang biasa, bukan CCTV yang susah dikeluarkan memory cardnya. Jadi dia gampang dikeluarkan memory cardnya, sebentar aja dia pindahkan ke laptop, itu bisa diakses. Sertifikat rumah Inara CCTV dibeli pada saat sudah bercerai, dan Inara sudah... Enggak, ini konsepnya ini dia nggak bela Inara perbuatan zina gitu. Ini aku tangkap ya sebagai orang awam ya. Konsepnya kayak gimana sih? Kok yang dipermasalahin CCTV, yang jadi permasalahan di sini perzinahannya. CCTV kan itu sebagai bukti, bukan sebagai korban CCTV. Kata Bang Hotman, kasus illegal akses nggak seberapa, tenang aja. Kalian lebih percaya mana nih, Marissa Ica apa Hotman nih? Balik lagi ya, kata Marissa Ica, illegal akses itu sangat-sangat mengerikan. Next. Inara itu berkenalan sama Insan itu kan di bulan Juli, lalu dia menikah itu di 7 Agustus. Ini saya ingat ya, ini saya menyampaikan sesuai kronologi yang disampaikan oleh Ina Idola Rusli. Dan dia sampai saya mintakan surat pernyataan, kebenaran, keabsahan, keterangan alat bukti Ina Idola Rusli bahwa dia dengan ini, bahwa semua dokumen dan keterangan yang saya sampaikan adalah benar dan dapat dibuktikan keasliannya. Jadi apa yang saya sampaikan menurut apa yang disampaikan oleh klien saya. Bukan saya menangani perkara ya, ingat. Klien saya kenapa? Karena saya pemilik kantor hukumnya. Gitu. Berkenalan di bulan Juli, lalu menikah tanggal 7 Agustus. Menurut kronologi Inara, bukan menurut saya ya, yang dia sampaikan. Dan dia sudah menandatangani ini. Lalu tanggal 8 katanya ada video ini. Lalu tanggal 19 Agustus si Bamawa chat bahwa ini suami saya, ngaku nggak sih kalau dia udah beristri. Dari situlah Inara kaget. Dan tapi kan kaget cuma bisa marah doang. Nah lalu akhirnya bohong lagi nih. Bohong lagi. Dia bilang iya sebenarnya aku memang udah punya istri, udah punya anak. Tuh Inara udah tahu. Cerai dan aku sudah bertahun-tahun pisah rumah. Makanya kenapa si Inara sempat bertanya kan di chat ini. By the way sudah pernah talak 2 dan sudah pisah rumah juga ya. Nah karena pada saat setelah ketahuan ya kan di chat tanggal 19 Agustus itu sudah ketahuan dia punya suami, punya istri. Ini dia nih pengacaranya Inara ini, terlambat, duduk sini kau. Beca, ini kan mungkin soal kronologi udah lewat. Ya harus tahu dong kronologinya, teman-teman. Pemirsa harus mengerti kronologinya. Jadi pada saat dia di chat sama Mawa, bener nggak ada suami saya nih ngaku kalau dia udah punya istri? Kaget dong, tapi kan statusnya menikah, ya kan? Nah akhirnya dia bohong kembali bilang enggak, sebenarnya aku udah talak 2. Aku udah pisah rumah. Nah akhirnya Inara membalas tuh di tanggal 17 Oktober baru membalas, oh iya Mawa, tapi kan dia mau seolah-olah tidak ada apa-apa gitu.
oh iya Mawa, bener nggak kamu kalau udah talak cerai dan pisah rumah? Ternyata bohong lagi. Astagfirullah, nggak pernah Kak pisah rumah gitu. Oke. Oh, kenapa di sini kok nggak ada Inaranya ya? Terus dia yang malah preskon gitu ya. Perasaan preskon itu udah selesai kok, dia malah preskon lagi. Preskon part 2 nih. Lagi main pengacara-pengacaraan. Hehehe. Jadi kayak gitulah. Gini-gini dia punya perusahaan pengacara loh. Jangan main-main dengan Marissa Ica lah ya. Mengerikan lah ya. Mungkin Fuji tertawa melihat ini. Kenapa tertawa Fuji? Next. Saya berbicara sebagai teman nih. Pada saat itu Inara datang ke tempat saya. Pada saat itu ya, saat sudah ketahuan ya. Oke, Dia udah Inara menikah datang siri, saya nih. nggak tahu. Pada saat udah ketahuan dan segala macam, baru Inara nangis kepada saya. Lalu dia bilang, iya Kak, jadi awalnya aku tahu dia single, tapi ternyata dia udah ada istrinya chat aku kayak begini. Lalu dia bilang kalau dia udah talak cerai dan udah pisah rumah. Nah, aku chat dia. Nah, pas udah chat, lalu aku bilang, bawa dia ke aku. Aku mau tanya sama dia. Terbangin langsung dari Medan. Saya ketemu sama Insan. Saya bawa pengacara-pengacara khusus untuk perceraian. Ya kan? Kalau memang dia udah talak cerai. Bener nggak? Lu jangan mau ditipu lagi. Gitu. Lalu saya bawa si Insan duduk. Lalu, kamu katanya udah talak cerai, istri kamu udah sampai di mana? Mana berkasnya? Saya bilang, enggak Kak, maksudnya udah talak cerai di ini aja, di omongan aja, itu bukan udah termasuk talak. Bilang ke Inara, bohong kan? Belum ditalak istrinya itu. Satu. Lalu kebohongan orang ini lagi. Inara tuh orangnya, saya juga nggak ngerti ya. Saya pikir Inara tuh kayak, kamu nih kayak orang, ya saya juga menyalahkan dia gitu. Kayak orang bodoh, kamu ya nggak bisa mikir mana bener mana bohong. Inara selalu gini, iya Kak, aku tuh kasihan banget, dia itu lagi susah. Jadi kalau teman-teman bilang, Inara menikah jadi istri kedua hanya karena duit, nggak ada, nggak dikasih apapun. Nah sekarang di chat itu aja mau aja mengatakan bahwa dia aja tinggal di kafe. Kira-kira bisa berpikir nggak? Dari cium tangannya aja udah berlebihan, kayak pemain peran banget ini orang. Gimana konsepnya Mawa tinggal di kafe kata Marissa Ica? Ini parah sih. Terus dia pengen punya istri lagi yang kedua. Wow. Inara tuh orangnya, saya juga nggak ngerti ya. Saya pikir Inara tuh kayak, kamu nih kayak orang, ya saya juga menyalahkan dia gitu. Kayak orang bodoh, kamu ya nggak bisa mikir mana bener mana bohong. Titik terendah adalah dikatakan boh oleh Marissa Ica ya. Oke. Inara selalu gini, iya Kak, aku tuh kasihan banget, dia itu lagi susah. Jadi kalau teman-teman bilang Inara menikah jadi istri kedua hanya karena duit, nggak ada. Gak ada duitnya. Nggak ada, nggak dikasih apapun. Nah sekarang di chat itu aja mau aja mengatakan bahwa dia aja tinggal di kafe. Kira-kira bisa berpikir nggak? Nah terus habis itu bohong lagi nih si Inara cerita ke saya, dia kasihan Kak, lagi ditipu orang 40 miliar, makanya hidupnya lagi susah. Aku tuh kasihan, aku kepikiran dia terus. Saya udah feeling, alah bilang aja lu nggak punya duit. Bilangnya seolah-olah lagi ditipu sama orang. Jadi kan, ya aku lagi susah keadaannya, aku habis ditipu orang. Pada saat ketemu saya tanyain, kamu katanya habis ditipu orang 40 miliar, jadi dilaporkan? Udah Kak, kata dia. Terus dilaporkan di mana? Di Polres Medan pokoknya, di Polres Medan Kak. Kok di Polres Medan 40 miliar, Polres Medan, Bareskrim dong. Bareskrim dulu 15-20 miliar, kamu udah bisa diterima laporannya. Saya bilang gitu. Iya Kak, minimal kamu laporan nggak di Polda? Iya Kak, diurusin sama kakak ipar. Ya udah sini, mana laporan polisi kamu biar saya aja saya bisa bantu, saya bilang gitu. Wah. Ada di kakak ipar saya Kak. Tiba-tiba semua kasus pengen dilahap ya. Baik sekali Marissa Ica. Next. Tiba-tiba jadi pengacara, model-model bintang Kejora padahal. Waduh. Gak apa-apa, bintang Kejora kan cakep juga gitu ya. Next. Dia itu siapa sih sebenarnya? Kok banyak banget hubungannya sama semua kasus? Saya pun bingung.
Ini baru pertama loh. Dari kita nge-reaction beberapa kasus, banyak kasus, ini baru pertama aku ngelihat dia menjadi pengacara kuasa hukum gitu ya. Padahal Inara bilang di pagi-pagi ambiar kalau si IF pengusaha yang penting bisa providen. Terus dibilang kalau si Insanul Fahmi ini miskin, tapi jamnya aja kemarin dokter Richard aja masih banyak ya, sekitar 300 juta lah. Kita udah bahas kekayaannya di konten yang ini ya. Marissa Ica di pihak Inara Rusli karena Inara minta bantuan sama Marissa. Saat dia kok jadi tengil gini sekarang 11-12. Pantesan ketemu keluarga Fuji langsung menghindar dari si baju biru setelah tahu sifat aslinya. Udah masuk tim Marissa Ica mah ajur seanjur-ajurnya. Kemarin siapa woi yang nyeletuk buat jodohin dia sama Dehon, ngeribet. Ternyata omongan mantan mertua waktu itu tentang dia bener adanya. Ya ada masalah apa guys Fuji sama ini ya? Aku nggak ngikutin sih. Next, kita lihat deh alasannya. Tapi kalau dari gaya tiktokannya, kedekatannya, emang ada hubungan kedekatan ya. Ini nih alasannya nih. Nih alasan dia kenapa dia bisa cerita masalah Inara Rusli ini. Laporan polisi Inara, ada kuasa hukumnya yang kemarin preskon. Kita kenapa selalu menyatakan atau mengatakan klien kami karena saya adalah pemilik dari kantor hukum Persia Enko. Jadi tuh karena dia pemilik dari kantor ini guys, kuasa hukum gitu. Itu alasannya Marissa Ica mengklarifikasi. Tapi aku nggak tahu ini atas izin Inara atau tidak gitu. Kita dengerin. Sama halnya seperti pemilik rumah sakit. Pemilik rumah sakit belum tentu dokter kan. Benar. Tapi kalau ada pasien di dalam rumah sakit yang berhubungan sama dokter, pemilik bisa bilang itu pasien saya. Oke. Itu dia pasien di rumah sakit saya. Sama halnya seperti itu. Jadi siapapun yang berperkara meminta bantuan hukum di kantor hukum saya bisa katakan klien kami, klien saya gitu. Kami itu kan kita. Di sini aku mau minta maaf dulu kepada Mawa. Aku mengetahui bagaimana sakitnya perasaan kamu, tapi di sini saya mau berbicara dua perspektif. Jadi, ya kan, memang kalau dari sisi perasaannya dari Mawa, saya ikut turut prihatin dengan keadaan ini gitu. Saya pun ikut sedih apabila saya menjadi seorang Mawa gitu. Tapi di sisi lain, mendengar keadaan cerita dari Inara, kronologinya seperti apa. Lalu ada lagi nih pertanyaan, Mbak Marissa udah punya kantor hukum Persia Enko, kok bisa? Kan bukan pengacara. Emang siapa bilang orang punya kantor hukum itu harus jadi pengacara? Itu alasannya terjawab ya. Siapa yang punya kantor hukum bukan pengacara? John LBF punya pengacara bukan? Bukan. Punya kantor hukum nggak? Punya. Cuman kadang-kadang menghujat tapi tidak mencari tahu dulu kebenarannya. Saat ini saya juga masih sekolah Magister Hukum. Lalu kemarin saya telah mengikuti UPA, ujian profesi advokat, yang dimana sebenarnya banyak banget tuh pradi yang lain-lain. Tapi karena saya maunya resmi, saya ambillah pradi oto. Jadi belum disumpah sebagai advokat. Ya, ini saya menyampaikan sesuai kronologi yang disampaikan oleh Ina Idola Rusli. Dan dia sampai saya mintakan surat pernyataan kebenaran, keabsahan, keterangan alat bukti Ina Idola Rusli bahwa dia dengan ini bahwa semua dokumen dan keterangan yang saya sampaikan adalah benar dan dapat dibuktikan keasliannya. Oke, udah terjawab lah ya, intinya seperti itu. Dan kita lihat dari sisi netizen nih, setelah tiba-tiba Marissa Ica, lebih tepatnya bukan kuasa hukum di sini ya, kita garis bawahi, pemilik perusahaan. Tapi dia yang mengklarifikasi. Jarang-jarang ya, biasanya pemilik perusahaan mainnya di belakang. Ini Marissa Ica tampilnya di depan, itu jarang-jarang. Mungkin pengen ikutin jejak John LBF ya. Guys, netizen pada tanya gua, kok bisa Inara Rusli satu frame sama Marissa Ica? Lo tahu kan, si Marissa Ica itu deketnya sama siapa? Ya jelas sama si Nepos kan. Kok bisa ya
Inara Rusli. Apakah benar Inara Rusli sekarang sudah berkubu sama Marissa Ica dan Nepos? Ntar ya gue tanyain ya. Ntar ya gue tanyain ya. Ya, tunggu aja tanggal mainnya ya. Ntar gue tanyain ya. Oke ya. Soalnya kalau ya mohon maaf ya, kalau secara level pertemanan geng sirkus, Inara Rusli kagak masuk guys ya. Ya asal lu tahu aja ya, Inara Rusli, lu bukan level kita ya. Kita levelnya mah artis-artis papan atas, ibu kota yang tinggi sekali, kayak naik gunung ya. Kalau lu kan siapa? Mohon maaf. Oke. Itu dia yang membuat netizen pun terheran-heran gitu. Ya, tapi dari cari tahu ya, kita udah cari tahu ternyata dia bukan kuasa hukum. Next. Ya, dia punya hak lah untuk membela diri. Dia punya hak untuk membenarkan diri. Punya hak membela diri, punya hak untuk membenarkan diri. Hak itu tergerus di saat seseorang tersebut menyalahgunakan hak yang dimilikinya. Apalagi hak yang dimilikinya tersebut yang sebelumnya melekat terlepas dikarenakan kesalahan yang dilakukan. Gini ya, gue kasih paham ya. Pengacara yang baik itu bukan memanas-manasi situasi yang sudah panas. Bukan memperumit keadaan, bukan mempersulit situasi, melainkan menengahi situasi yang semakin hari rumit agar tidak semakin sulit. Pembelaan dan pembenaran yang dilakukan yang didasari atas sebuah kesalahan, maka bukanlah hal yang bisa dianggap sebuah solusi, melainkan salah satu cara dalam mempersulit diri sendiri. Nggak masuk ke otak saya, tapi yang saya masukin dalam otak saya, pengacara tidak untuk mempersulit atau memperkeruh masalah gitu. Ya udahlah ya, balik lagi. Soalnya kan udah nggak perlu kita kasih tau lagi lah. Marissa Ica sendiri udah punya perusahaan advokat yang dimana dia tahu, dia udah pasti udah mikirin gitu ya, ketika dia mengklarifikasi kasus-kasus ini, dia tahu lah arahnya kemana. Kita tungguin aja selanjutnya kayak gimana dari Inara Rusli ya, setelah memilih advokatnya dari tim Marissa Ica ya. Aku undur diri dulu, kalau udah salah kata mohon maaf guys. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye, bye bye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.